Nah, anaknya kemana ini, Bu? Anaknya yang Andre ya? Mas Andre, dipanggil frater masih mau makan. Malah ibunya ya, bapak ibu yang nongol ini. Frater di raketo. Pak Basuki sehat, Pak? Bang Estrin juga anak frater. Masih menunggu ini. Oh iya. Mudah-mudahan tepat waktu lah nanti. Ya, Kurang 5 menit belum ada yang nongol ini. Andre dipanggil frater ini, sini kamu ke sini, sini. Sini. Ini di sini fraternya. Iya. Tuh, Baru nambah. Andre ini. Apa? Weh, koyone limangan demenakne tenan lho. Halo frater gitu. Halo frater. Halo, Mas Andre atau Mas Andri? Andre. Andrianus karena pribadi. Semoga banyak yang nongol. Baru 6. Baru 6 ya. Ini belum hadir. Ini belum hadir, Frater. Pribun? Ini Mas belum. Mas Andri baru nongol. Oh. Mas Andri, halo Mas Andri. Anune lho. Keren lho. CU mandiri, CU ta kuwi? Go wingi awan. Lali tak ganti. Oh. Yang mandu kan data Pring Sewu nanti jenengan Mas Andri. Andreas Yang mandu Ambarawa nih, sorry sharing Pring Sewu. Yang mandu sharingnya, oh ya sharing. Nanti kan yang sharing ya jenengan lah atau nanti ada wakilnya itu. Ada nanti Mas yang sharing. Ini Mbak Okta, selamat malam. Baru 8. Margareta Dolores ini dari mana Mas Andri? Paham. Rasi tataan, Frater. Tataan. Oh, tataan. Coba Mbak, saya mau lihat mukanya. Siapa tahu saya nggak kenal. Pada malu-malu ya, mukanya nggak dilihatkan seperti Pak Basuki dan Ibu ini loh. Ya. Peter.
Seharian hujan, makanya pada dingin kayaknya ya asik untuk kerinkel ini. Iya ini. Mbak Okta, nanti Mbak Rawa kan yang jatah mandu, pimpin. Sudah disiapkan ya orangnya Mbak Okta? Iya, sebentar. Oh. Mbak Reta nanti tataan kan bagian membaca kitab suci. Ada kitab suci di situ Mbak ya? Mbak Reta? Iya ada. Ada ya? Udah bacaannya sudah ketemu atau belum? Belum. Bacaannya dari lumayan panjang. Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Lalu bagian pendalaman dan menjelaskan teks nanti itu padang bulan. Padang bulan ini ada Mas Remundus. Mbak Lintang padang bulan Mbak ya? Iya, padang bulan. Nah, yang mau nanti jenengan atau Mas Remundus? Saya. Nah, ya, oke. Lalu doa umat sharing nanti stasi Priksebu dan doa umat nanti panutan. Ini sudah nongol. Mana panutan tadi? Panutan belum nongol. Mas Handoko, jenengan stasi mana Mas Handoko? Mas Stasi Handoko, Pater, panutan. stasi panutan. Oke, Sister. Pater. Oke, nanti ya. Siapkan doa umat ya. Berapa Frater? Ya mau 2, 3, 5, kalau waktunya masih cukup ya 10 nggak apa-apa lah. Oke. Yang belum. Ini Pripun? pertemuan yang keberapa sih, Ter? Ini pertemuan yang kedua, Bu. Bukannya dari Injil Markus 8 ya? Terus kita pakai yang Bu, yang dewasa. Dewasa atau MK. Dewasa atau lingkungan. Bukan panduan ini ya, Ter? Yang soal Sabar. harian. Kalau yang itu kan renungan harian. Untuk keluarga. Untuk keluarga kita pakai yang pendalaman untuk lingkungan atau untuk dewasa. Memang paroki tidak nyetak, yang nyetak yang untuk keluarga-keluarga. Oh gitu. Ini yang pendampingnya pada semangat atau MK-nya pada ngelogro ya, banyak yang belum nongol.
Oh iya, mungkin susah sinyal karena habis hujan ya. Sinyalnya juga ikut apa namanya? Ikut kedinginan. Punya Mas Wisnu putus nyambung seperti lagu kan. Putus nyambung, putus nyambung. Mas Wisnu yang sabar Mas ya. Ter, bacaannya dari Injil apa tadi, Ter? Injil Yohanes Ya. bab 11 ayat 1 sampai 45. Yang belum nongol berarti Gading Rejo ya, perwakilan belum nongol. Jam saya sudah menunjukkan jam 7:06. Sama. Bagaimana kita akan mulai, nanti yang lain biarkan menyusul. Yang jelas perwakilan tiap stasi sudah hadir minus stasi Gading Rejo. Mungkin nanti mereka akan menyusul, yang sudah saya infokan juga ke pengurus-pengurus lingkungan dan ketua stasi supaya OMK ikut ambil bagian. Suster, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan OMK yang terkasih, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Kowanto, silahkan bergabung. Selamat malam, Frater. Selamat malam semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Amin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, yaitu dalam pendalaman BKSN untuk pertemuan yang kedua. Dalam jadwal kita akan dimulai dari jam 7, ini kita sudah mulai, nanti harapannya jam 8 sudah selesai. Pada malam hari ini tema pertemuan BKSN yang kedua yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Sejak mulai pandemi COVID, ada banyak orang yang kehilangan anggota keluarganya. Apalagi juga di paroki kita, paroki Pringsewu, itu kasus terkonfirmasi positif itu terbanyak yang ada di Kusuma Tanjung Karang. Sekitar 160 atau malah lebih. Itu yang data yang masuk dan yang lapor, pasti lebih dari itu. Dan kematian pun juga banyak per Juni sampai dengan Agustus yang lalu. Saya beberapa kali juga memberkati makam untuk mereka yang menjadi korban COVID-19. Rasanya memang ya menurut saya lucu, tapi bagaimana lagi karena situasi menuntut itu. Kita memberkati makam dan tidak ada orangnya di situ begitu. Karena situasi semua terkena karena pandemi COVID itu, maka ya ke paroki mengambil sikap seperti itu, tetap melayani tapi makam yang diberkati, karena tidak mungkin untuk memberkati jenazah. Itu salah satu bentuk perhatian dari gereja. Dan
karena banyaknya korban, baik saudara, keluarga, ataupun kenalan kita, tentulah itu menggoreskan luka dalam hati pasti untuk mereka yang ditinggalkan. Nah, luka itu semakin pedih ketika mereka tidak bisa menyentuh atau melihat orang yang mereka kasihi untuk terakhir kalinya. Bahkan ketika pemakaman pun tidak bisa melihat jenazah dalam peti, langsung dikuburkan menggunakan protokol kesehatan. Nah, terkadang juga luka yang kita alami karena pandemi COVID ini juga kita terus bertanya, di mana sebenarnya, apakah Allah itu menghendaki adanya malapetaka dalam hidup kita? Apakah Allah juga menghendaki COVID ini? Pasti kita juga bertanya seperti itu, dan juga mungkin iman kita juga merasa goyah, atau malah iman kita tambah kuat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, berhadapan dengan situasi ini, situasi pandemi ini, dan banyak korban yang sudah berjatuhan, maka kita juga perlu menimba kekuatan, menimba spiritualitas dari Yesus yang kita imani, Yesus yang kita ikuti, bahwa Yesus tampil sebagai sosok yang bagi mereka yang kehilangan. Pada pertemuan yang pertama lalu, bahwa Yesus menjadi sahabat bagi mereka yang putus asa. Ketika kita sedang putus asa, Yesus selalu hadir untuk meneguhkan. Dalam pertemuan yang kedua ini bertema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Yesus juga hadir ketika orang menghadapi kesedihan, orang merasa kecewa, bahkan kehilangan orang yang dicintai. Nah, hal itu nanti akan diteguhkan dalam kisah kunjungan Yesus kepada keluarga Betania, yang adalah Maria, Marta, dan Lazarus. Kunjungan Yesus itu sungguh meneguhkan mereka, meneguhkan Maria dan Marta yang mengalami kesedihan karena saudaranya meninggal. Nah, Suster, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan OMK yang terkasih, untuk itu selanjutnya kegiatan ini, pertemuan PKSN yang kedua ini akan dipandu oleh OMK dari Stasi Ambarawa. Monggo OMK dari Stasi Ambarawa, saya persilahkan Mbak Okta ataupun yang lainnya. Baik, terima kasih Frater. Selamat malam Frater, Bapak Ibu pendamping OMK, dan khususnya teman-teman OMK Paroki Santo Yosef Pringsewu. Malam hari ini kita masuk ke pendalaman permenungan BKSN pertemuan kedua. Tadi Frater sudah menjelaskan tentang tema dan bacaan yang kita akan dalami bersama-sama pada malam hari ini. Oke, sekarang saya dari perwakilan OMK Stasi Ambarawa akan memimpin. Kita akan awali pertemuan kita dengan doa pembukaan. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Frater serta teman-teman yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan kedua ini kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Yohanes yang menceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kisah ini tidak hanya berbicara tentang mujizat yang luar biasa, di mana seorang yang sudah mati dapat dihidupkan kembali, tetapi juga tentang Yesus yang mau datang dan hadir di tengah keluarga sebagai seorang sahabat yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang sedih karena kehilangan orang yang dicintai. Teman-teman, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di masa pandemi ini Engkau selalu hadir menyertai kami, baik di saat suka maupun di saat duka. Yaitu ketika kami kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan akibat COVID-19.
Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu. Semoga melalui permenungan sabda, kami makin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi kesedihan karena kehilangan orang-orang yang sangat kami cintai. Sebagaimana Yesus tidak meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika mereka kehilangan saudara mereka yang terkasih. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Akan mendengarkan bacaan kitab suci pada malam hari ini yang akan dibacakan oleh stasi Gedung Tataan. Mbak Rita, silahkan membaca, boleh dinyalakan videonya. Pembacaan dari Yohanes 11. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak nur dan menyakannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi, sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Tetapi sesuatu itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menguburkan. Mereka berhubungan dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah
Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaraku akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang." Sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu pun untuk menguburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan ia juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dia, maka masyulah hatinya. Ia sangat terburu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihannya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang meletakkan mata orang buta. Tidak sanggup ia bertindak sehingga orang ini tidak mati." Maka masyukurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadahkan ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukankah kain itu dan bukakanlah kain itu
dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Mbak Lintang, silakan. Baik, Frater. Saya akan menyampaikan pendalaman dan penjelasan tentang kisah kitab suci Lazarus yang dibangkitkan. Terdapat 4 garis besar yang ingin disampaikan oleh penginjil Yohanes. Yang pertama, mengapa Yesus menunda kebangkitannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Yang kedua, apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Apakah dia percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan Yesus? Yang ketiga, apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Dan yang keempat, mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Yang pertama, mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Jadi, Maria dan Marta menyampaikan kepada Yesus bahwa Lazarus, saudara mereka, sedang sakit. Mereka berkata, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Mereka tentu saja mengharapkan Yesus segera datang untuk menjenguk sahabat yang dikasihinya itu. Mereka sangat mungkin pula mengharapkan Yesus berkenan menyembuhkannya. Namun, Yesus tidak segera datang ke Betania. Ia menunda kedatangannya sehingga baru tiba di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari. Mengapa demikian? Padahal Yesus bisa saja langsung menyelamatkan atau menyembuhkan Lazarus pada saat sedang sakit. Jadi hal ini dilakukan Yesus karena penyakit dan kematian Lazarus akan menjadi sarana agar kemuliaan Allah menjadi nyata. Keagungan dan kemuliaan Allah akan tampak dalam diri Yesus ketika ia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dimakamkan. Melalui penundaan ini pula, kita diingatkan dan disadarkan bahwa sikap dan tindakan Yesus ditentukan sepenuhnya oleh Allah Bapa, bukan oleh tekanan dari orang-orang terdekatnya, seperti ibunya, saudara-saudaranya, atau sahabat-sahabat yang dikasihinya. Yang kedua, apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Apakah dia percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan Yesus? Jadi mendengar kabar kedatangan Yesus, Marta pergi menjemputnya. Pada waktu bertemu dengan Yesus, Marta langsung berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Marta sepertinya menyesali mengapa Yesus tidak segera datang ketika dikabarkan kepadanya bahwa Lazarus jatuh sakit. Ia bersikap demikian karena percaya kepada kuasa Yesus untuk menyembuhkan orang sakit dari berita-berita tentang mukjizat penyembuhan yang telah dilakukannya. Meski menyesali kedatangan Yesus yang terlambat, Marta tetap percaya bahwa Allah akan memberikan apapun yang diminta Yesus. Di sini, Marta mengaku karya Allah di balik mukjizat-mukjizat atau tanda-tanda yang dikerjakan Yesus, walaupun dia kurang percaya pada kata-kata Yesus bahwa Lazarus saudaranya akan dibangkitkan lagi. Dia memang percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan, tetapi di akhir zaman, seperti keyakinan umum di kalangan orang Yahudi pada masa itu, Marta tidak menyangka bahwa Tuhan akan membangkitkan Lazarus pada saat itu juga. Itulah sebabnya Yesus menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Marta semakin maju dalam imannya dengan percaya pada pewahyuan diri Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Walaupun mungkin belum memahami sepenuhnya, ia mengungkapkan imannya dengan berkata
Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Pengakuan iman ini sama dengan yang ingin dicapai oleh penginjil Yohanes. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Lalu yang ketiga, apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Maria segera bangkit dan pergi menjumpai Yesus setelah diberitahu oleh Marta secara pribadi. Ketika berjumpa dengan Yesus, Maria tersungkur di depan kakinya. Nah, hal ini mengungkapkan banyak arti. Tindakan Maria ini bisa mengungkapkan kesedihan, permohonan, dan hormatnya kepada Yesus sebagai gurunya. Maria lalu mengatakan sama persis seperti yang dikatakan Marta. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama seperti Marta, kata-kata Maria ini mengungkapkan imannya yang bercampur dengan kekecewaan. Ia juga mengungkapkan kesedihannya secara terbuka di hadapan Yesus. Walaupun Lazarus sudah dikubur 4 hari, namun Maria masih menangis sedih. Lalu, yang terakhir, mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Jadi, mendengar tangisan Maria, sedihlah hati Yesus. Ia sangat terharu sampai menangis. Yesus sangat sedih melihat sahabat-sahabatnya yang disayanginya dilanda duka cita. Sikapnya yang berempati dengan sahabat-sahabatnya yang berduka cita membuatnya menangis bersama dengan orang-orang yang menangis. Yesus menunjukkan simpati yang tulus kepada orang yang berduka dengan meneteskan air mata. Namun, kesusahan hati Yesus ini bisa juga karena melihat adanya ketidakpercayaan pada kuasanya untuk membuat mukjizat. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Yesus sedih, kesal, dan marah karena ketidakpercayaan pada pengikutnya dan orang Yahudi pada umumnya. Dalam Injil Yohanes, kita sering melihat Yesus sedih, kesal, dan marah terhadap orang yang tidak percaya kepadanya. Demikian pendalaman kitab suci yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Lintang yang telah menyampaikan pendalaman dari bacaan kitab suci yang sudah kita dengarkan. Suster, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan OMK yang terkasih, sekarang kita akan masuk ke dalam sharing. Nanti stasi Pringsewu yang akan bersharing. Dalam hal ini yang akan memandu kita untuk bersharing yaitu Mas Roy. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Mas Roy. Apakah sudah? Ini Mas Roy sudah hadir. Mas Roy. Selamat malam rekan-rekan muda, Bapak Ibu dan Suster dan Romo. Malam-malam. Selamat malam. Selamat malam Mas Roy. Iya, ini terlihat Malam Mas Roy. di sini. Selamat malam. Ada sekitar 22 Peserta. ASN pertemuan kedua kali ini. Malam Pak Roy. Malam juga. Malam ada hadir. Bapak, saya ingin menyapa dulu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kalau OMK-nya Mas sering ketemu saya ya. Ada Pak Basuki, selamat malam Pak Basuki dan ibunya. Selamat malam Mas Roy. Ya, ini juga terlihat ada ibu guru saya ini ya. Ibu Tatiana Leni Marlina, selamat malam. Selamat malam Mas Roy. Ini OMK-nya masih kecil ini. Nggak apa-apa, calon penerus gereja ya Bu ya. Nantinya ya. Ya, Betul. silakan Ada mengikuti. Suster M. Viana, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Roy. Apa kabar? Luar biasa. Ada Pak Enter juga, selamat malam Pak Enter. Oh, ini mungkin mendengarnya lah ya. Oke, ada juga Pak Suranto ya, ini yang tempo hari juga setia mengikuti BKSN OMK Paroki Pringsewu.
pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kedua kali ini kita akan melihat kembali dengan temanya yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Begitu tentunya kita semuanya sebagai pribadi-pribadi yang berbeda-beda tentunya juga mengalami pengalaman-pengalaman yang bisa dikatakan sulit tentunya yaitu kehilangan. Dengan pertemuan BKSN kali ini mari kita melihat kembali bagaimana Yesus itu menjadi sahabat bagi kita semua yang sudah merasa kehilangan. Kali ini kita akan bersama mendengarkan sharing dari teman kita dari OMK Pringsewu, ada Mas Rian ya. Mas Rian, selamat malam. Selamat malam. Kamera. Nah, ini dia. Bapak Ibu, kita sudah dukung ya. Nah, ini saya bacakan dulu sebagai pertanyaan acuan pada kesempatan kali ini. Yang pertama memang apakah kita, Mas Rian atau keluarganya Mas Rian lah, entahlah, pernah mengalami perasaan mati atau kehilangan dalam hidup? Nah, itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, sejauh mana menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih atau getir? Apakah masih memiliki iman bahwa Tuhan itu akan datang mengunjungi? Begitu, itu pertanyaan yang kedua. Lalu yang ketiga, pernahkah aku atau keluargaku atau kita semuanya lah mengalami mujizat yang luar biasa dan tidak masuk akal dalam hidup? Bagaimana reaksi dan sikap kita ketika mengalami hal tersebut? Apakah semuanya itu semakin menambah dan menguatkan iman kepada Tuhan? Ataukah kita itu hanya menganggapnya sebagai kebetulan saja? Gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita bersikap seperti Yesus yang datang dan hadir untuk memberikan penghiburan dan semangat hidup bagi orang yang mengalami kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai? Lalu pertanyaan yang terakhir sebagai acuan kita untuk sharing pada malam hari ini, apa aksi nyata yang akan kita lakukan selama seminggu ke depan sebagai sahabat atau tetangga yang mengalami kesedihan karena berbagai alasan? Oke, Mas Rian, bisa kita sharingkan bersama ya, merajut ke pertanyaan yang pertama yang bisa kita sharingkan bersama pada malam hari ini. Apakah Mas Rian dan keluarga pernah mengalami perasaan mati atau kehilangan dalam hidup? Boleh diceritakan, Mas? Oh iya. Oke. Mungkin kalau untuk saya sendiri atau keluarga mungkin ada, tapi sepertinya kurang menarik ya. Jadi saya ini kebetulan ada teman curhat, teman ngopi, dia suka cerita. Nah, ini kebetulan menurut saya sih ceritanya sesuai dengan tema hari ini. Meskipun ya bukan kehilangan ya dia ya, tapi dia seperti di kondisi harus bersikap seperti apa dalam menghadapi, bisa dibilang ujian hidup gitu ya. Gitu. Jadi boleh saya mulai ceritanya ya? Oke. Jadi dia itu, saya nggak akan sebut namanya. Dia cuma seorang karyawan swasta biasa. Terus dia memiliki kalau nggak salah, aku agak lupa, 3 orang saudara sih, 3 orang saudara, dan bapak ibunya masih lengkap gitu kan. Bapaknya ini cuma seorang kerjaannya serabutan gitu Mas, nggak ada kerjaan yang pasti gitu. Terus ibunya cuma ibu rumah tangga biasa. Nah, dalam keseharian mereka ini yang menjadi tulang punggung itu dia dan kakaknya Mas. Nah, lalu mereka itu kan tinggal ngontrak ya Mas ya. Dan pada suatu saat tibalah di masa COVID ini. Nah, jadi sebelum COVID itu ya pekerjaan mereka, kakak dan adik itu kira-kira bisa mencukupi untuk bayar kontrakan dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi berhubung terkena pandemi COVID kurang lebih selama setahun, mereka harus benar-benar struggle, benar-benar berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun harus struggle. Dan tibalah sampai pertengahan tahun 2021 kemarin ya Mas.
mereka itu diharuskan membayar kontrakan mereka dalam jangka waktu kurang lebih seminggu lah mereka. Sedangkan saat itu mereka juga masih punya tunggakan utang banyak sekali, Mas. Dan, waktu itu ada di koperasi dan lain-lain lah pokoknya. Terus mereka bingung. Si teman saya ini cerita, dia berdoa sama Tuhan, intinya dia minta, Tuhan, aku udah mentok ini, nggak tahu harus gimana. Aku harus punya uang, buat bayar kontrakan besok. Terserah Tuhan lah, begitu. Terus dalam kurun waktu seminggu ini, ibunya dia itu mengajukan pinjaman. Kalau nggak salah, pinjaman ibu-ibu itu apa sih ya? PNM kalau nggak salah. Ibunya itu mengajukan pinjaman, lalu yang seharusnya tembus 5 juta itu hanya 3 juta. Oh ya, ini harga kontrakannya sekitar 7 juta ya Mas ya. Sekitar 7 juta waktu itu. Nah, jadi yang tembus cuma 3 juta. Sedangkan waktu sudah semakin mepet gitu ibaratnya. Terus mereka bingung harus gimana lagi. Sedangkan baru ada uang 3 juta, gaji mereka kakak dan adik itu digabung cuma ada 1.600.000 dan itu pun sudah habis untuk dipakai kebutuhan sehari-hari dan itu pun kurang. Lalu itu pun mereka masih kebingungan harus bagaimana lagi begitu. Terus setelah itu si bapak dan ibunya ini berinisiatif untuk meminjam sama adiknya si ibunya ini. Nah, mereka pinjam karena dia tahu kalau suaminya si adiknya ini orang yang ibaratnya punya. Jadilah mereka memberanikan diri buat pinjam. Mereka coba buat pinjam itu sekitar berapa ya kemarin? Dia bilang itu ya pokoknya sekitar 5 jutaan lah begitu mereka coba pinjam. Mereka bilang ya minta tolong lah dari suamimu pinjami kami 5 juta begitu bahasanya. Tapi ternyata sama sekali nggak tembus, nggak dikasih. Alasannya mereka juga sedang mengalami kesulitan ekonomi. Sampai besok-besoknya tinggal mungkin kurun waktu 3 hari lah, tinggal 3 hari batas sampai pembayaran kontrakan itu. Si istrinya, si adiknya ibunya temanku ini WhatsApp tiba-tiba bilang, Mbak, ini saya ada pinjaman, ada uang 1 juta, sekitar 1.500.000 untuk tambahan gitu. Ada uang sekitar segitu 1.500.000 dia bilang gitu. Terus oh iya makasih gitu. Jadi itu pinjaman tapi ya pinjaman dalam artian karena saudara ya, jadi nggak begitu dikejar-kejar untuk kembaliannya. Terus setelah itu mereka berarti harus struggle lagi buat dapet berarti berapa? 3 sama 1 baru 4.500.000, mereka harus membutuhkan 2.500.000 lagi gitu. Terus mereka bingung harus gimana lagi. Akhirnya harapan terakhir cuman tinggal motor mereka gitu. Akhirnya motor mereka gadein dan cuma dapat sekitar ya untuk ngepres lah, akhirnya sampai pas uangnya jadi 7 juta itu. Di situ dia bilang, wah puji Tuhan banget Mas bisa ngelewatin ini dalam kurun waktu seminggu ngumpulin uang 7 juta gitu. Di sini saya nangkepnya dia benar-benar berjuang, benar-benar minta. Di situ struggle. Ketika dia minta, dia bilang ke saya gini, dia cerita ini, Mas, pas saya berdoa, saya memang minta, tapi saya enggak maksa Tuhan gitu. Saya tahu, saya punya keimanan sama Tuhan, kalau dia pasti bakal bantu kita. Karena saya tahu, saya yakin, ketika saya minta uang, saya minta bantuan sama Tuhan, Tuhan enggak
langsung semata-mata ngasih uang jebret. Tapi Tuhan kasih jalan, kasih petunjuk buat kita, buat gimana bisa ngasilin uang itu. Di situ saya jadi, oh benar juga. Jadi mungkin kenapa selama ini kita nggak kok doa kita kayak nggak dijamah ketika kita dalam menghadapi kesulitan. Padahal kita sudah percaya, benar-benar percaya. Mungkin di situ yang perlu kita telisik, kita percayanya seperti apa gitu. Kita percaya sambil sedikit agak berharap memaksa Tuhan harus begini, atau kita yang nggak mau berusaha percaya atau asal percaya aja. Ternyata yang saya dapat dari teman saya itu ketika kita berdoa, kita percaya, dan kita harus tahu bahwa yang Tuhan kasih itu nggak, ya mungkin 1-2 orang adalah yang mengalami sering langsung ada dapat nanya. Tapi ada juga yang memang harus ditunjukkan jalan struggle-nya gitu. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita minta sesuatu, misalnya kita minta kesabaran, Tuhan beri aku kesabaran untuk menghadapi ini. Apa Tuhan tiba-tiba kasih kita kesabaran dalam diri kita? Kan enggak. Pastikan Tuhan justru kasih kita kondisi di mana kita harus belajar untuk bersabar. Nah, kira-kira begitu Mas, yang saya alami, yang saya dapat dari teman saya. Gitu Mas Roy. Baik, terima kasih Mas Rian. Pengalaman yang sungguh luar biasa ya teman-teman sekian ya. Karena kalau kita melihat itu masalah perekonomian yang sangat pelik. Mungkin memang ketika kita mengalami situasi yang seperti itu susah dibayangkan ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Apalagi kalau sudah kaitannya dengan uang seperti itu ya. Karena sangat sensitif lah begitu. Tapi ketika kalau saya melihat cerita tersebut ketika dalam peristiwa sedih dan getir itu ya Mas Rian ya, ternyata masih ada jalan ya begitu ya, dan dalam hatinya dalam doanya dia juga memang meminta tetapi tidak memaksa dengan berbagai jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tentunya situasi yang getir, situasi yang sulit itu juga ada jalannya gitu. Dan tentunya di situasi yang seperti itu masih memiliki iman bahwasanya Tuhan itu datang untuk mengunjungi gitu. Dari pertanyaan yang kedua juga sudah merangkum semua tadi itu ya Mas Rian ya. Begitu. Nah, lalu hal yang mau saya tanyakan kembali Mas Rian, jelas itu mukjizat yang tidak masuk akal ya, merajut ke pertanyaan yang ketiga ya, ketika diuber-uber dalam waktu seminggu untuk mengumpulkan uang sebesar 7 juta itu tidak gampang ya. Ternyata itu sebagai salah satu mukjizat yang tidak masuk akal lah kalau misalnya kita pikir secara rasional, secara logika ya. Uang 7 juta di zaman yang seperti sekarang ini apalagi pandemi Covid itu tidak mudah sekali didapat gitu. Ternyata itu sebuah mukjizat yang tidak masuk akal lah sehingga bisa terlewati semua itu. Tentunya reaksi mereka juga waktu mengalami itu tentunya terus berupaya terus ya bagaimana caranya supaya bisa melewati semua itu ya. Kira-kira menurut Mas Rian apakah dengan kejadian tersebut temannya Mas Rian itu semakin menguatkan imannya kepada Tuhan? Pernah bercerita tentang hal itu atau belum setelah kejadian tersebut? Setelah kejadian itu sih, jujur kalau menurut saya dia dalam mengimani Tuhan, dia semakin santuy. Dalam artian santuy, dia udah nggak seperti orang yang ketika dia diterpa masalah, dia langsung buru-buru doa, jebret, Tuhan, tolonglah ini Tuhan. Besok kreditan harus bayar 500.000, tolonglah ini Tuhan, harus gimana nih Tuhan. Atau Tuhan, ini tahun baru, resolusi tahun ini, saya harus punya mobil, ini gini, semacam itu. Tapi semenjak dari situ, dia jadi orang yang, bro, gua hidup di sini, gua lahir di dunia ini, bukan gua yang pengen, Tuhan yang kasih gua hidup. Jadi kalau gua mau kenapa-napa, gua mau ngadepin apa, ya kita kembali ke yang kasih kita hidup, kita tanya dulu, kita minta restunya dulu gitu. Yang penting gua ngehargain
dia, gue ngehargain bapak ibu gue jaga alam ini. Dia bilang kayak gitu ke saya, Mas. Betul betul keren ya. Jadi Iya. menghadapi situasi seperti itu nggak langsung berdoa Nah, terus ketika iya, ada betul. masalah terus sembahyang komat kamit bapak kami sedina ping 10 gitulah ya. Iya. Yang jelas satu poin penting juga untuk kita semuanya Bapak Ibu dan teman-teman OMK, kita berdoa juga tidak hanya karena pas ada masalah ya. Tentunya sebelum kita ada masalah, entah itu berdoa ucap syukur, itu juga tentunya harus kita lakukan setiap harinya ya. Karena sifat manusia yang paling mendasar ya kuwi golek Tuhan nek wis pas ketimpan masalah. Nah, itu pasti itu sering sekali di antara kita semua pasti mengalami itu ya. Pas dhewe neng masalah langsung teko nang Tuhan, langsung jaluk doa lah segala macam setiap dino lah, begitu nggak ada masalah wis lali. Itu juga kita jangan seperti itu ya. Yang harus kita lakukan ya. Lalu dari peristiwa tersebut itu emang kejadiannya temannya Mas Rian sendiri ya begitu? Atau hanya diceritakan? Iya, memang teman saya sendiri, kebetulan dia yang sering mengalami main ke rumah ya? terus cerita seperti itu. Yang Iya. mengalami ya? Iya, Oke. betul. Nah, sekarang di posisinya Mas Rian nih, ketika ada orang yang datang seperti itu, terus ngobrol dengan Mas Rian, dengan keadaan yang terdesak seperti itu, nah terus apakah Mas Rian ini sudah bersikap seperti Yesus, yang datang, terus hadir, memberikan penghiburan dan semangat hidup bagi orang yang mengalami kesedihan karena peristiwa-peristiwa yang pelik tadi. Kira-kira sikapnya Mas Rian itu sudah seperti itu atau belum terhadap temannya Mas Rian itu? Gitu. Kalau misalnya sudah, yang dilakukan apa kemarin waktu temannya datang, istilahnya sebut sambat begitu? Kalau tolak ukurnya dari Yesus sendiri sih, kayaknya masih jauh banget dari itu sih. Masih jauh, betul. Betul, benar-benar jauh. Sedikit pun enggak kalau menurut saya, karena dengan segala kelemahan. Jadi ketika kalau saya sendiri sih ya, ketika ada orang yang datang ke saya dengan kondisi yang seperti itu, pertama-tama saya selalu memposisikan diri kalau kita itu semuanya sama, Mas, gitu. Jadi kita nggak pernah benar-benar ada di posisi orang lain, dan orang lain nggak pernah benar-benar ada di posisi kita. Jadi meskipun dia sugih, tapi kalau kita di posisi dia, belum tentu kita bisa ngehandle kekayaan itu gitu misalnya, Mas. Jadi ketika dia datang ke saya, ketika ada orang-orang yang semacam itu datang ke saya, ya udah saya lebih bersikap seperti membuka aja gitu. Sini datang, saya dengarkan, karena menurut saya orang lebih tenang ketika didengarkan daripada dikasih masukan gitu. Jadi ya wes sini yo, tak kayak nih kopi, kayak ngobrol loh, kayak sambato rapopo gitu, tak kancani gimana loh. Masuk ya, masuk ya. Iya. Memang benar ya, ketika kita ada masalah, kita datang itu kita juga nggak pernah berpikir kita harus dapat solusi. Kita diterima, kita didengarkan, lalu kita diberi tempat, diberi panggung untuk meluapkan segalanya yang apa yang kita rasakan, itu tentunya lebih memberikan rasa lega gitu ya, lebih bisa memberikan rasa di mana kita bisa merasa lebih bisa berpikir secara jernih lah begitu ya, tidak melulu harus diberikan solusi, tidak harus melulu diberikan langsung masukan segala macam, itu nanti malah membuat pikiran yang sedang mengalami hal pelik seperti itu kacau lah ya Mas Rian ya. Maka memang benar sekali ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ketika ada teman-teman datang sambat utangi ngendi-ngendi, habis itu terus orang di duit, bukan berarti yang datang ke kita itu meminta bantuan kita berupa materi, tapi sekedar untuk mendengarkan, itu merupakan sesuatu kelegaan yang luar biasa untuk mereka yang sedang mengalami peristiwa yang pelik tersebut. Gitu ya Mas Rian ya, setuju ya? Betul. Lalu yang terakhir, apa aksi nyata yang akan kita lakukan bersama selama seminggu ke depan bagi sahabat atau tetangga yang mengalami kesedihan karena berbagai alasan? Kira-kira opo sih dewe arek ngopo lho nek tanggane iki mengalami sedih gitu. Selain bisa dengan hanya mendengarkan dan memberikan tempat untuk mereka meluapkan rasa sedihnya, itu apa Mas? Ya,
Kalau selain itu ya kita selalu ingetin yang kayak tadi itu sih Mas, kayak yang temanku disampaikan itu tadi. Betul. Kita hidup di sini tuh bukan karena kehendak kita gitu. Kita di sini tuh ya karena dalangnya kita gitu. Dewi ki mau wayang ngono, manut wae dalane. Selalu tak ingetin kayak gitu. Ya wis lah lakoni wae ra apa-apa. Dongamu ki wis dijabani, cuma kowe kudu berproses gitu sih. Paling selalu mengingatkan kalau ya Tuhan itu enggak tidur gitu. Keren ya. Bapak Ibu dan teman-teman OMK yang terkasih, bisa on kamera semua, kita berikan jempol kita terhadap sharing kita malam hari ini dan pertemuan BKSN kali ini. Oke, sudah terlihat semua ya. Sebelum saya lanjut ke Frater, ya oke, saya mau memberikan kesempatan ya untuk mungkin Bapak Ibu yang tentunya kalau tidak ada Bapak Ibu, tentunya tidak ada OMK yang seperti inilah ya. Begitu. Kalau tidak ada Bapak Ibu yang hebat, juga tidak ada OMK yang hebat begitu. Dan tentunya Bapak Ibu juga pengalamannya lebih luar biasa gitu. Terlihat di sana ada Bapak Basuki ya dengan Ibu. Oh, tapi masih terlihat ibunya saja ini. Ibunya Mbak El, selamat malam. Selamat malam, Mas Roy. Luar biasa ya. Untuk menanggapi pertanyaan yang terakhir aja Bu ya. Saya ingin mendengarkan dari salah satu ibu dan yang kita anggap ibu kita bersama juga lah semuanya lah ya. Itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan Bu selama seminggu ke depan Bu, sebagai sahabat atau tetangga jika ada yang mengalami kesedihan karena berbagai alasan. Kita Dewi kira ngopo lho Bu gitu. Mungkin Ibu bisa memberikan jawaban yang bisa kita lakukan untuk teman-teman OMK bisa tiru juga. Monggo Bu. Baik Mas Roy, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, yang bisa kita lakukan untuk ke depannya jelas kita semangat ya, semangat untuk menghadapi setiap kesulitan. Kita pasti percaya bahwa Tuhan itu selalu akan menolong kita pada waktu yang tepat. Jadi yang kita lakukan untuk menghadapi semuanya itu ya berdoa, terus tetap selalu menyertai ketika mereka teman-teman kita atau tetangga kita yang saat itu sedang menghadapi kesulitan. Kalaupun kita tidak bisa membantu dengan misalnya kebutuhan materi atau yang lainnya, tapi seenggaknya kita tetap memberikan dukungan dan memberikan penyemangat bagi mereka. Itu saja sih. Keren luar biasa. Terima kasih Ibu. Berikan jempol juga teman-teman semuanya untuk Ibu Basuki. Oh, yang luar biasa. Oke, satu lagi ya Bapak Ibu ya. Saya ingin dengar dari Ibu guru saya nih ini karena saya bisa begini juga karena tidak terlepas dari guru saya yang luar biasa ya. Ibu Leni, selamat malam. Selamat malam Mas Roy. Ini absen di mana aja ini, gimana? Gak apa-apa, luar biasa. Oke, Bu Leni bisa di-sharingkan juga ya Bu Leni ya. Kita itu harus ngapain ya seminggu ke depan lah intinya begitu sebagai sahabat atau sebagai teman atau sebagai tetangga. Nah, ketika ada yang mengalami kesedihan datang ke kita, nah kita itu harus seperti apa? Ibu Leni monggo bisa di-sharingkan supaya teman-teman OMK ini semakin bisa meniru hal-hal yang baik lah begitu. Monggo Bu. Baiklah, terima kasih. Yang pertama terlebih dahulu menyapa nih Frater, Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anakku semua yang hebat, orang muda yang hebat. Benar bahwa pohon itu akan diketahui baiknya dari buahnya. Jadi buah yang baik itu akan menunjukkan pohonnya seperti apa. Benar-benar kalian luar biasa orang muda supaya kami berharap semakin hari semakin berkembang dalam Tuhan. Kemudian tadi satu pertanyaan, apa yang mau dilakukan dalam 1 minggu ke depan kalau seandainya diberi kesempatan Tuhan untuk menghabiskan 1 minggu ke depan. Anak-anak, Bapak Ibu dan Frater yang ada dalam Zoom ini sudah berbulan-bulan
anak-anak di sekolah, sekolahnya itu dari rumah. Maka barangkali mereka mengalami kesulitan, mengalami masalah, mengalami kendala. Maka real yang hanya bisa saya lakukan untuk mereka, untuk orang-orang muda yang masih ada di SMA, terutama kelas 11 dan 12, adalah menemani mereka di kelas. Ya, siapa yang masih mau ke sekolah lagi, ayo ke sekolah minggu depan. Ya, mudah-mudahan khususnya kalau belajar matematika sulit belajar sendiri di rumah. Nah, besok hari Senin kita akan mulai pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, pemberitahuan untuk anak-anak senior nih, Mas Irgi, ada Mas Roy, ada Mbak Okta, ada Mas Pendi, ada siapa lagi ya? Ada Arsen sepertinya itu. Ada Suster Viana. Hai Suster Viana. Udah mulai sekolah ya. Mari kita Suster menemani anak-anak. Iya, semangat Bu. Seterusnya. Begitu Ya, ya. semoga tetap Menemani sehat. orang muda yang mengalami kesulitan belajar di rumah. Itu saja. Terima kasih. Salam kenal Bu Tatiana Leni. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Leni. Sharing yang luar biasa ya. Karena memang tugas seorang guru itu adalah digugu dan ditiru ya. Maka yang bisa dilakukan untuk seminggu ke depan, baik itu pada anak muridnya, baik itu untuk tetangga, atau untuk siapapun lah, kita bisa menemaninya. Begitu ya. Baik Bapak Ibu, Frater, Suster, Romo, dan rekan-rekan OMK yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Tentunya dari sharing kita bersama, kita bisa menyimpulkan bersama ya, bahwa secara tidak sadar atau kita mungkin tidak sadarilah begitu. Ternyata ini Yesus itu memang benar-benar menjadi sahabat bagi mereka yang kehilangan, bagi mereka yang sudah merasakan atau mengalami peristiwa yang pelik, yang sangat mungkin dibayangkan secara rasional manusia itu hal yang tidak mungkin, tetapi bagi Yesus, Yesus itu mungkin dan tetap menjadi sahabat bagi kita semua. Baik, terima kasih untuk kesempatan sharing pada malam hari ini. Sekali lagi saya bisa melihat jempolnya ya untuk kita semuanya ya. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya saya kembalikan ke Frater. Monggo Frater. Baik, terima kasih Mas Roy, Mas Rian, dan Bapak Ibu yang sudah meneguhkan rekan-rekan OMK. Nah, tadi Romo juga titip salam, beliau berdua tidak bisa ikut, tapi beliau mendukung kegiatan kita pada malam hari ini. Yang lalu para Romo juga ikut. Pada malam hari ini hadir Suster Viana. Suster Viana bisa setelah mendengarkan sharing dari Mas Rian tadi, dari niat juga Bapak Ibu yang sudah mengungkapkan, juga teman-temannya sudah menyampaikan, saya minta Suster untuk mengatakan sesuatu untuk teman-teman kita OMK. Yang jelas yang meneguhkan Suster ya, jangan yang menjatuhkan mereka ya. Yang buat baper. Silakan Suster. Baik, terima kasih. Frater, Bapak Ibu dan teman-teman OMK semuanya, selamat malam. Malam. Ya, ini waktunya sudah lewat ya. Mohon maaf karena diminta ya sudah. Untuk Suster 5 menit Suster ya, nggak lebih dari 5 menit. Oh ya, singkat saja. Jadi langsung saja karena enggak nanti lebih dari 5 menit loh. Terima kasih banyak untuk pertemuan malam ini. Satu hal yang saya ambil sebagai makna yaitu satu kata percaya. Tadi di dalam bacaan itu kita mendengarkan bacaan tentang Lazarus, itu berkaitan dengan kebangkitan Lazarus. Mungkin Yesus itu sahabat kita. Saya merenungkan kembali dengan situasi kita di COVID ini. Kita itu pasti mengalami dari saudara kita, teman kita, kenalan kita yang mungkin kehilangan orang-orang yang dicintai. Sama seperti Marta dan Maria itu, mereka juga mengalami
rasa sedih ketika saudaranya meninggal, seperti itu. Dari kita juga seperti itu. Nah, tetapi Yesus itu hadir sebagai sahabat, menghibur. Yesus itu membangkitkan Lazarus. Nah, kita yakin bahwa saudara-saudara kita yang mungkin sudah diambil Tuhan, itu Tuhan lebih sayang. Jadi mungkin Tuhan sendiri akan membangkitkan mereka di alam lain, seperti misalnya mungkin sudah dibangkitkan di surga seperti itu. Nah, tugas kita hanya mendoakan. Dan untuk teman-teman OMK dan juga Bapak Ibu, kita sebagai manusia, tentunya kita akan tetap merasakan yang namanya sedih, senang, susah, itu akan selalu ada. Nah, bagaimana cara kita mengatasi perasaan sedih itu, karena tidak mungkin kita di dunia ini hanya merasa senang sepanjang hari atau sedih sepanjang hari, itu tidak mungkin. Di dalam situasi ini pasti kita sebagai manusia biasa akan mengalami perasaan seperti itu, dan yang harus kita pegang yaitu kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai setiap perjuangan hidup kita dan tetap akan menjadi penghibur untuk kita. Terima kasih dari saya. Selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Suster. Amin. Terima kasih, Suster. Baik, Suster, Bapak Ibu, serta rekan-rekan muda yang terkasih, sebelum kita ke doa umat, saya ya juga akan mengatakan tidak akan lebih dari 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit, Mbak Okta silahkan stop ya. Katakan frater sudah lewat gitu. Suster, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda yang terkasih, pada malam hari ini kita tadi merenungkan dari Injil Yohanes terkait dengan kebangkitan Lazarus, bahwa Yesus membangkitkan Lazarus dari mati. Dalam teologi Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus seringkali membuat mukjizat, bahwa orang itu mengikuti Yesus karena setelah melihat mukjizat. Nah, mukjizat pertama dalam Injil Yohanes itu di perjamuan di Kana ketika Yesus merubah air menjadi anggur. Nah, kisah ini kisah terkait dengan Yesus yang membangkitkan Lazarus dari mati. Ini memang mukjizat yang kedua dibuat oleh Yesus. Maksud dari mukjizat itu jelas bahwa supaya orang menjadi percaya. Bahwa pada awalnya tadi para murid juga melarang Yesus kenapa harus ke sana, harus pergi ke Betania, tetapi itu memang dilakukan Yesus. Bahwa Yesus harus pergi ke sana supaya para orang yang mengikutinya itu percaya, supaya Maria, Marta juga percaya bahwa Yesus mampu melakukan mukjizat. Suster, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda yang terkasih, memang dalam situasi kehilangan kita juga pastilah merasa sedih. Saya pribadi mengalami bahwa ketika pergi ke keluarga-keluarga untuk memberkati jenazah dan juga untuk hadir di situ dan untuk menasihati mereka mungkin dalam renungan, menurut saya itu tidak gampang. Bagaimana menghibur orang yang sedang merasa kehilangan, pastilah sangat kehilangan, sangat terpukul. Ketika saya datang ke keluarga untuk memberkati jenazah orang yang sudah meninggal, saya selalu berpikir-pikir, lalu selalu menempatkan diri bahwa orang yang diberkati itu bagian dari keluarga saya, keluarga entah bapak saya, ibu saya, ataupun saudara-saudari saya. Pastilah situasi tidaklah mengenakan, tetapi ya mau tidak mau saya juga harus memberikan mungkin ular-ular peneguhan yang kiranya juga meneguhkan mereka itu, bahwa dalam situasi sedih, situasi kalut dan juga situasi kehilangan, kehadiran orang-orang yang ada di sekitar mereka, ada di sekitar orang yang merasa kehilangan itu sangat dibutuhkan, sangat penting.
hadir saja untuk melihat tanpa mengatakan itu adalah sesuatu yang berarti bagi orang yang membutuhkan. Mungkin karena dalam situasi tidak pandemi pasti itu bisa kita lakukan. Harapannya ketika ada keluarga yang meninggal, saudara kita yang meninggal, ataupun rumah kita yang meninggal, bersama-sama kita datang ke sana. Tetapi karena situasi pandemi ya hanya mungkin tidak bisa hadir, tetapi dengan ketidakhadiran kita, harapannya doa-doa kita juga mampu menguatkan orang yang kehilangan dari sanak keluarga ataupun dari orang tua yang sudah meninggal itu. Suster, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan muda yang terkasih, melalui permenungan pada malam hari ini, yaitu dari Injil Yohanes, kita mengetahui bahwa Yesus itu selalu hadir dengan penuh kuasa. Nah, dengan penuh kuasa itu, Yesus mampu membangkitkan Lazarus dari mati. Dengan ini mau dikatakan bahwa kehadiran Yesus di tengah keluarga yang kehilangan, di tengah keluarga kita dan di tengah-tengah kita itu sungguh-sungguh menguatkan. Maka harapannya kita juga selalu menyadari kehadiran Tuhan itu dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, dalam diri orang yang ada di sekitar kita, orang terdekat kita, teman-teman kita, keluarga kita. Jangan kita menyadari dekat dan mencari Yesus ketika sudah kehilangan seseorang yang kita cintai, begitu. Tetapi kita harus mau mencari untuk menemukan Yesus dalam setiap pengalaman hidup kita sehari-hari. Itu saja, Suster, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang bisa saya katakan pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke doa umat. Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena berkat yang diberikan kepada kami pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur sebagai orang mudamu kami boleh hadir secara bersama melalui virtual pada malam hari ini untuk mendalami sabdamu dalam pertemuan PGSN yang kedua. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau selalu hadir dalam hidup kami, terlebih dalam sanak saudara kami, saudara-saudari kami yang kehilangan anggota keluarganya karena wabah COVID-19. Maka ya Tuhan, pada kesempatan ini kami akan mengutarakan, menyampaikan doa-doa yang kami aturkan kepadamu. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami, terlebih Engkau sudah hadir dalam pertemuan kami pada malam hari ini. Tuhan, pandanglah kami, orang-orang muda-Mu yang pada saat ini hadir pada pendalaman PGSN pada malam hari ini. Semoga pengalaman kebersamaan pada malam hari ini sungguh menguatkan iman kami kepadamu, terlebih untuk selalu hadir dalam setiap kesempatan, terlebih untuk meneguhkan saudara-saudari kami yang sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami kesedihan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu bagi sanak saudara kami, teman-teman OMK yang pada saat ini tidak bisa hadir, mungkin karena halangan yang mereka hadapi. Semoga di lain kesempatan Engkau menggerakkan hati mereka untuk mau bergabung dengan kami dalam kebersamaan, dalam berbagai pengalaman bersama. Marilah kita mohon. Kabul. Ya Tuhan. Kami juga bawa dalam doa-doa kami ya Tuhan, orang tua kami, baik yang masih hidup maupun orang tua kami yang sudah meninggal. Semoga karena berkat dan rahmat-Mu, Engkau memberkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan, Engkau jauhkan dari segala bahaya. Semoga setiap pekerjaan serta karya yang mereka lakukan sungguh mendatangkan berkat bagi mereka, terlebih bagi keluarga yang mereka perjuangkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan bagi umat-Mu, umat
Katolik yang ada di paroki kami yang terdampak wabah COVID-19 yang saat ini sedang sakit. Semoga karena naungan berkat dan rahmat-Mu, Engkau senantiasa mendampingi mereka yang sedang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau jamah mereka, agar dapat beraktivitas seperti sedia kala, seperti waktu belum menderita sakit. Dan bagi umat-Mu ya Tuhan yang telah Engkau panggil karena wabah COVID-19, semoga Engkau senantiasa mengampuni dosa-dosa mereka, dan semoga mereka juga dapat berbahagia bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami aturkan kepadamu. Semoga doa-doa ini sungguh berkenan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, suster, serta rekan-rekan muda yang terkasih, kita satukan harapan dan permohonan kita, serta renungan kita pada malam hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita masuk ke doa penutup. Kak Okta, silakan. Frater dan Bapak Ibu serta teman-teman AMK, mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon kunjungilah keluarga kami dan jadikanlah kami sahabat-Mu dan sahabat bagi keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan. Bantulah kami juga dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kasih dan semangat Yesus selalu hadir di tengah keluarga, sehingga kami mampu berempati dengan sesama yang menderita dan sedih karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mohon Frater menutup dengan berkat. Baca gitu. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, rekan-rekan muda, dimanapun berada, dan juga kita semua yang hadir pada malam hari ini, serta istirahat kita pada malam hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini aku dalam Bapa Linang Kono. Baik, terima kasih minggu depan. Rekan-rekan muda yang bertugas, sebelum ditutup silakan on-cam-kan videonya biar kita ambil gambar. Silakan pasang ekspresi yang paling cantik dan yang paling absen mana? Untungnya dengan boleh ini kan absennya boleh disenyum ke. Senyum ke. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Semoga semakin banyak lagi yang hadir ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa saudara. Ayo, siapa yang terakhir, Liv?
Ayo, siapa yang terakhir? Yang terakhir Mas Doi. dapat hadiah Mas dari Doi Frater. cengar kiri itu Mas Doi. Nyoto ter. Terakhir Lim dapat hadiah dari Frater. Ayo. Persembahyangan biasanya soto. Mas Roy. Ya. Nyotonya tempat Bu Leni. Waduh, siap. Nunggu undangan Bu Leni lah. Kapan diundang kita? Siap. Atur ya. Ya, kapan-kapan lah. Kalau sudah situasi agak reda, kita datang lah. Ya, Mas Roy. Siap. 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 Ya, Mas Roy. Siap, Ibu. Mantap. Salam sehat. Bu Erlina juga bisa datang, tapi harus Mbak Pete ya. Oh, pasti. Saya nunggu ya, Ter. Siap, siap. Ya. Oke, terima kasih ya. Saya tutup ya. Sampai jumpa. Oke. Ya.